Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya CGP Angkatan 5 akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN Bojongwaru 01 tempat saya berdiri. Sebelumnya saya meminta izin untuk perkenalan diri ya Bu. Silakan. Nama saya Gita Puswati, alamat orang Bojongwaru asli di Adatibu. Terus saya diangkat jadi guru pertama kali tahun 1994. SK yang pertama, SK yang resmi dari ibu kakaknya mendulukannya ya. Di tempat kita ibu teh SKP di SD Sukawati. Setelah itu, setelah prajabatan lanjutkan pindah ibu teh akhirnya pindah ke SDN Belibulang sampai 2017 gitu lah. Terus 2017 diangkat jadi kepala sekolah di SDN Bojongwaru 1. Berarti tahun 2018 ibunya di DSN berarti di 2017. Mungkin selanjutnya Bu, ini ada beberapa pertanyaan jelas dari wawancara untuk kepala sekolah di modul 3.1 ini mengenai pengambilan keputusan. Yang pertama, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus yang terjadi di sekolah kami, ini kan tugasnya apa? Mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu kan artinya sebutkan terus ini ya, karena merupakan dilema. Yang ada kasus di Bojongwaru itu pertama kali kasus yang sangat mendasar dan dilema banget gitu ya. Kan awal nama ini tuh 2 SDN. Terus di manajer karena satu keampar gitu, artinya kan pemimpin lah kepala sekolah mulai kan awalnya ibu PLT lah. Nah terus setelah itu di manajer, dari di manajer yang jadi dilema untuk menyatukan gurunya itu lain hal mudah, banget karena meren kan terbiasa. Awalnya si kantor kan lain dia, orang guru kan lain dia gitu. Jadi agar asa misah-misah guru Bojongwaru 2, guru Bojongwaru 1 gitu. Jadi hesek itu kan berbulan-bulan hesek gitu kan. Dan berbagai cara gitu ya. Kadang-kala mah ibu teh sok siap kan dia dari ibu teh dahan teh ari kudu diantar-antar mah lobah teu gitu ari gitu mah kan katingali bisa lewean. Tapi dah anggar kan nama-nama meureun masa transisi ya gitu oge enggak bisa meureun nangis teu menang teu ini semudah gitu kan ini. Nah itu masalah yang sangat pelik. Terus masalah orang tua yang mengantar anak sampai di area sekolah itu lain masalah gampang kan ternyata esek gitu kan. Terus pedagang yang menghalangi parkir motor, masalah anak yang suka berkata kotor, terus masalah buang sampah sembarangan. Nah seperti itu mungkin masalah-masalah anu sampai sekarang emang secara teori mah bisa gitu kalau diselesaikan, tapi ternyata ada kenyataan mah itu teh dengan
susah untuk diselesaikan. Ya ini nama paling ini kayak belum berpendapat. Kita paling tidak. Selama ibu selanjutnya menjalankan tugas pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi ya Bu ya. Tadi kan ada kasus sama-sama benar, seperti tadi yang disebutkan kan benar ini benar ya Bu ya, ada ayat saya yang salah gitu. Atau tadi ada yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan kan di dalamnya berarti saling menghormati ya, membojong waru hijau punya Bu, membojong waru dua berarti gitu. Bagaimana ibu ketika mengambil keputusan tersebut, terutama pada kasus yang tadi misalnya untuk mengambil keputusan di antara dua sekolah gitu Bu. Ya ada itu mah secara teori mah sekarang itu banyak misalnya diomongan kudu kieu ayeuna mah sok bagusnya hiji. Nah itu mah nggak mempan secara itu mah butuh waktu, terusan butuh ini seperti ini kan kantor ibu ruang guru dikadiekeun. Mau tidak mau ibu kursi-kursi nu di laluan kan awalna mah aya zaman Covid mah kan kursi di laluan. Kan makanya tarikan kursi di luar marah guru tulisan ininya gitu lah, itu bisa dari akhirnya mah ini kan sekarang agak berangsur-angsur ya, sekarang mah Kan satu tempat ibu dibuatin satu tempat untuk berkumpul gitu ya. Itu iya kan itu tersolusi tadi. Selanjutnya hal-hal apa saja hal-hal apa saja selama ini ibu anggap efektif ketika ibu mengambil keputusan gitu. Selain efektif untuk mengambil keputusan, misalnya kayaknya ayah contoh kasus masalah juga tadi sama-sama penting tapi selain merger KMD. Nah kemarin KMD kan si orang seremangat pisan dia. Anu berangkat kan 10 orang. Secara ya teh kan kak ibu teh dampaknya teh lain hal ini gitu kan. Ibu kudu kumaha gitu kan. Ari nyarek teh mungkin. Kan sama-sama penting gitu. KMD penting ke guru-guru, terus dari sekolah teh penting kudu aya guru, terus ibu kudu kumaha gitu. Akhirnya kan selain ini ya dilakukan pendekatan ke guru-guru juga. Dibilangkeun namun nalangan sakelas dua kelas mah kan teu masalah nu aya oge, tapi ieu mah kan sabaraha kelas coba dan nu aya oge meureunnan dari weuheun jabat teu ngilu KMD kan makin ade sirik jabat teu ngilu KMD. Nah akhirnya kan secara ini kan diatur dia kamari kan alhamdulillah didaringkeun. Heuh wayahna pasti itu bari camping bari kudu hayeun tugas ka barudak, tapi kan itu teh salah satu cara ya. Nah juga gitu ya karaos gitu punya pamit. Kalau misalkan ketika keputusan ibu tidak membolehkan pasti dampaknya Bu juga kumaha ya. Kita punya keinginan yang baik kan Bu, kayak baik penting ya. Nah ibu juga ketika memutuskan dari sekolah siapa yang mengajar itu juga hal baik. Jadi dilema. Kan masalahnya kan lain saurang dua orang mengukur duaan gitu. Dia kan bisa lah dihandle sama ayah termasuk ibunya kan ayah. Tapi berkelas-kelas. Lain surang belum kelas. Kemarin nah itu juga itu kan itu mah realitas itu bukan masalah pasti. Selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ya Bu ketika menyelesaikan sebuah kasus? Nah, adakah misalkan apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu? Misalkan ada masalah satu, ibu langsung di hari tak gitu waktu itu atau nanti dijadwalkan? Secara jadwal mah ya, hari kasusnya kan
hari secara kasusnya kan datang lagi gitu terprogram kan itu mah kan naon teh dari ngaranna teh nya mungkin itu insidental gitu tiba-tiba karena tiba-tiba terus penyelesaian anak nggak bisa langsung saat itu gitu kan kurang ada kuring mikirnya lah cari waktu cari jalan keluarna kudu masa habis dan selanjutnya adakah Bu seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ketika Ibu mengambil keputusan? Biasanya Ibu mengambil keputusan teh hanya di Ibu saja atau Ibu meminta tolong kepada yang lain? Ya ini maksudnya naonnya nih hari namanya teh gitu ya teh ngomong dulu gitu didiskusikan dulu tuh bisa misalnya ibu tiba-tiba ngambil keputusan mah bisa nih ngambil keputusan sendiri mah kata lomba namun setuju nah itu ini dulu kita teh share dulu ke guru-guru gitu karena ibu mah kan di sini merasa lamun ibu kepala sekolah keberhasilan ibu teh atas dasar prestasi ibu sendiri, tapi kan dibantu sama guru-guru teh dianggapnya lain bawahan gitu, tapi rekan kerja. Jadi dalam segala hal itu teh nggak dari sendiri mau memutuskan sendiri. Nah, semua keputusan ibu mah mendiskusikan, dimusyawarahkan dulu. Dimusyawarahkan dulu. Itu nanti kadang ada yang pro, ada yang kontra, itu mah terserah. Tapi selama ibu kan dipikir dari ya, selama baik mah untuk kedepannya ya nggak apa-apa, itu mah manusia mah kan normal. Ada yang pro yang kontra, pendapatnya punya bebas pendapat. Betul Bu, sebetulnya di pengambilan keputusan itu di modul 3.1 saya juga belajar kalau mengambil keputusan tidak ada pemimpin dan bawahan ternyata. Nah, jadi ada setara gitu. Ketika ada seperti presiden dan rakyat ya Bu ya, yang terjadinya kalau di sekolah ada yang seperti itu kan otoriter jadinya gitu. Kalau zaman dulu tapi kan kita itu kan itu Nah Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik Ibu selama Ibu kan menjadi kepala sekolah berarti berapa tahun Bu? 2017 berarti sekarang 2022 5 ya deh 5 tahun berarti selama di sini ini ya iya. Ulah seujon terutama mama ini seujon udah jadi penyakit tadi kudu polontong kudu gaya kudu pinter kita ibu bisa ibu banget tuh tapi polontong bukan hal di buku aku ya, polontong ya ini gitu kan ibu mah ada baheula hayang jadi kepala sekolah teh di Totorosol gitu dah pekerjaan apapun lamun anu dipikir hayang mah kan sok bener. Iya Ibu, mungkin itu pertanyaan dari saya ya Bu ya. Terima kasih banyak, ilmunya banyak sekali Ibu. Ilmunya banyak sekali. Hatur nuhun mainten satacana, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Ibu teh menuju menghitung hari ya Bu. Ya, pensiun Ibu teh 2023. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisnur Fadilah, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Bandung, akan melaksanakan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah sebagai tugas di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Silakan kepada Ibu, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Silviani. Saya saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di SDN nomor 2 Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Selama Ibu mungkin bisa menceritakan dari kapan Ibu menjadi kepala sekolah? Ya, saya baru saja menjadi kepala sekolah di tahun 2022 ini, bulan April tepatnya April 2022. Masih baru berarti ya Bu ya. Ya, sekedar ini Bu mau berbagi pengalaman saja mungkin ya Bu, dari pertanyaan yang disajikan ini, wawancara ini sebagai panduan saja ya Bu ya. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk identifikasi kasus-kasus, ini biasanya ada masukan dari guru ya, guru bahwa ada beberapa kasus yang terjadi mungkin di kelas mereka gitu ya, atau mungkin di internal sekolah pada umumnya. Mungkin dari sana saya dapat jadi dari kasus-kasus yang dihadirkan oleh guru-guru, nah baru dari situ saya bisa menelaah dan mengidentifikasi. Jadi saya petakan ya, dipetakan mana nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, ketika Ibu sudah mengidentifikasi kasus tersebut mungkin ya Bu ya, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan Ibu ketika, kalau dilema etika kan Bu, kadang ada yang berhubungan dengan apa ya, oh ini benar, kalau begini benar gitu. Seperti contohnya kemarin Ibu Wita tadi mencontohkan misalkan guru mau ikut KMD itu benar ya Bu ya, tapi karena terlalu banyak di sekolah tidak ada guru gitu ya. Jadi di sekolah juga kalau mengizinkan seluruh guru untuk ikut juga ada benar ada tidaknya gitu ya Bu ya. Nah itu kan dilema gitu ya. Nah mungkin apakah Ibu pernah mengalami hal seperti itu gitu mungkin di masa jabatan Ibu sekarang, dan bagaimana cara mengambil keputusan itu seperti apa gitu? Mungkin saya ambil contoh real aja dulu ya, supaya apa yang dibahas ini tidak ngomong ini dilema etika, apa sih dilema etika sebetulnya gitu ya. Kalau misalkan melihat sebuah kasus yang misalnya seperti ini, seorang anak gitu ya, seorang anak yang di kelasnya itu katakanlah rajin ke sekolah, enggak gitu ya, tugas-tugas jarang masuk, malah mungkin bisa dikatakan kalau tidak ditagih oleh gurunya ya nggak akan masuk ya. Kemudian nilai-nilai ulangan apalagi, karena seringkali tidak masuk jadi tertinggal materinya seperti itu. Tapi kan di sini ada hal yang pemerintah disebutnya itu kebijakan pemerintah ya, bahwa setiap anak tidak boleh ada yang tidak naik kelas, semuanya harus naik kelas ya. Guru ingin anak ini berarti jangan naik kelas, karena secara kriteria ya, apalagi kalau misalkan kita lihatnya nilai KKM, ini tidak masuk KKM nilai-nilainya gitu kan. Tapi di satu sisi juga ini pemerintah sudah menelurkan sebuah kebijakan ya. Jadi kan sebuah dilema ya, sebuah dilema antara
lulus kan? Ya, naik pulangnya. Naik atau tidak? Ini aturan pemerintah seperti ini. Akhirnya ya mau tidak mau akhirnya dinaikkan juga gitu. Ya. Nah, mungkin kalau misalkan ini diputuskan oleh pribadi, ya ini bisa saja oh udah nggak usah tidak usah naik tuh ya. Tapi karena di sini ada beberapa hal yang harus dipikirkan ya, maka kalau dalam hal pengambilan keputusan biasanya kita sama-sama duduk di satu meja, kepala sekolah, guru, kemudian komite juga diajak agar bisa sama-sama memikirkan dan sama-sama memberikan solusi terbaik lah ya, apa yang bisa kita lakukan agar ya di satu sisi memang aturan pemerintah itu satu sisi memang baik ya, salah satunya adalah supaya tidak ada anak yang drop out ya, anak tetap ke sekolah meskipun sebetulnya ini kondisinya ini kan memang harus dicari juga ya akar permasalahan mengapa anak tersebut sampai tidak sekolah. Jadi seharusnya memang bukan hanya sekedar melihat hasil ya, bukan hanya melihat hasil tapi apa sih yang melatar belakangi anak tersebut. Nah, itu. Jadi langkah-langkah yang ibu ambil mungkin yang masuk ke situ juga ya, prosedurnya berarti melihat dulu apa yang melatar belakangi kasus ini terjadi mungkin ibu ya. Ya, harus seperti itu. Jadi harus dipetakan dulu, dianalisis, kemudian didiskusikan bersama ya. Mungkin juga orang tuanya diajak untuk ikut ikut ada di sana lah ya, supaya bisa diketahui apa yang menjadi beban orang tua. Selanjutnya mungkin Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif bagaimana membuka keran komunikasi ya, bagi saya. Jadi maksudnya keran komunikasi di sini bukan hanya satu arah, tapi ini dari berbagai arah supaya tahu nih ya permasalahannya. Jadi bukan hanya si A seperti ini, ya udah gitu, tapi dari ya yang tadi ya, dari guru, ada masukan dari komite, terutama dari orang tua. Jadi semua pihak ikut ini ya Bu ya, mau mengemukakan pendapatnya. Betul. Baru Ibu mengambil keputusan. Ya. Selanjutnya hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu ketika Ibu mengambil keputusan gitu Bu? Yang jadi tantangannya itu ketika kita tidak satu paham atau satu kesepakatan ya, atau mungkin juga orang tua yang susah diajak bekerja sama. Ada orang tua yang kita datang ke sekolah, nah kadang-kadang kalau karena kita ini sekolahnya ada di kampung ya, Iya betul. Terkadang ada orang tua yang merasa aduh gitu, datang ke sekolah itu sesuatu. Iya betul. Dipanggil ke kantor itu ya. Takutnya, iya. Jadi premnya itu sudah prem, wah ini saya ada salah, atau ini gara-gara anak saya jadi saya kena imbasnya. Panggil, padahal mungkin saja kita ingin ngobrol saja gitu ya, ingin sharing lah sebetulnya gitu ya, apa yang jadi masalah orang tua, masalah anak, yang mudah-mudahan itu bisa jadi solusi buat sekolah. Ya.
Iya betul. Jadi ketika saya juga kalau di kelas Bu sama, kalau ketika masalah apa aja orang tua di bawah dia pasti kelihatan ketakutan. Ada yang salah nih, padahal mah tidak semua hal yang salah ya Bu ya. Iya betul. Ya jadi makanya kalau bisa jangan cuma anak bermasalah aja ya. Nah itu anak yang berprestasi juga. juga sebetulnya gitu. Betul. Jadi tidak ada penandaan kalau dipanggil tuh, oh ini saya bermasalah gitu ya Bu. Iya betul. Selanjutnya mungkin Bu, ketika tadi ya Ibu mendapatkan kasus-kasus yang seperti itu, apakah diselesaikan di tempat hari itu saat itu atau ada jadwal atau misalkan kita pikirkan dulu atau apa dulu gitu Bu, ada jadwal tertentu gitu? Ya paling seperti yang tadi dijelaskan, kita coba analisis dulu ya. Artinya kan keputusan itu tidak tergesa-gesa juga, harus ada berbagai pertimbangan, berbagai masukan, apalagi kalau misalkan itu menyangkut masa depan anak, masa depan sekolah. Takutnya kalau misalkan hari itu juga diputuskan ternyata salah karena ada masukan lain yang sebetulnya itu tidak terperhatikan oleh sekolah gitu sih. Jadi solusi terbaik belum tentu saat itu ya Bu ya, bisa jadi mungkin melihat juga permasalahan juga ya. Jadi kalau ini sebuah dilema etika mungkin tidak bisa langsung hari itu juga ya. Betul. Ini kan namanya juga dilema ya. Iya. Masih harus dipikirkan beberapa kalinya Bu. Selanjutnya mungkin Bu, apakah adakah seseorang atau faktor yang mempermudah, yang membantu Ibu ketika Ibu mengambil keputusan? Ya harus ada yang membantu ya, harus ada yang membantu, harus ada yang karena begini, biasanya ya seperti yang tadi ya, kita duduk bersama gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka minta masukan. Salah satunya dari komite juga ya. Komite kan orang yang memang ada di lingkungan orang tua tersebut gitu ya. Yang lebih katakanlah mereka lebih tahu kondisi orang tua karena ada di sana. Sedangkan kami yang di pihak sekolah kan rata-rata bukan orang sana. Iya, betul. Ya? Rata-rata ada di kampung mana kan gitu ya, atau ada di desa mana seperti itu. Artinya memang butuh orang yang lebih paham berkaitan dengan anak tersebut atau keluarga dari anak tersebut. Pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya. Dari apa yang telah Ibu sampaikan, mungkin ada tidak Bu pengalaman Ibu yang dapat dipetik gitu ketika pengambilan keputusan ini? Dari pengalaman yang pernah dialami, bahwa mengambil keputusan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak hal yang harus dianalisis, banyak hal yang harus dipikirkan, terutama bagaimana membuka komunikasi yang baik antara internal sekolah ataupun dengan eksternal sekolah. Takutnya kalau misalkan hanya dari internal sekolah saja, informasinya gitu ya, didapatnya dari internal sekolah saja, itu belum sampai pada akar permasalahan saja sih. Harus dengan pihak yang lebih mengetahui permasalahan dari siswa tersebut ataupun dari keluarga siswa tersebut. Jadi itu ya hal yang terasakan. Kadang-kadang guru merasa saya lebih benar gitu kan, padahal mungkin saja ada satu sisi yang ada
satu sisi yang ini masukan dari yang lain ya. Nah, ini belum terungkap gitu. Ya, terima kasih banyak Ibu, mungkin itu pertanyaan terakhir. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kapan-kapan bisa berbagi pengalaman lagi ya bersama Bu Alin. Saya juga kemarin banyak rekomendasi ke Bu Alin itu karena yang pertama Ibu adalah guru berprestasi ya, 2 periode ya Ibu. Saya juga tadinya juga mau. Kata saya teh oh iya berbagi saya kerasa di guru penggerak Bu karena bersatu bersama dengan yang berbagai ini ya tingkatan gitu, jadi berbagi pengalamannya kompleks gitu, jadi global, ini yang BK ada yang SLB gitu ya, ada yang sampai ke Bu Fitri makan ke Australia gitu Bu ya. Jadi pengalamannya banyak sekali ini, makanya dari guru penggerak seneng ngobrol dengan orang-orang yang itu Sunda nama mulungan ya Bu nya pengalamannya gitu ya. Mungkin saat ini itu mungkin ya Bu yang dapat kita diskusikan ke depannya mungkin tentang pengambilan keputusan. Alhamdulillah saya banyak pencerahan dari Bu Alin. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi ya Bu ya di tugas berikutnya. Sama saya juga terima kasih dipercaya untuk jadi narasumber ya, katakan jadi narasumber. Setidaknya saya jadi tahu ada yang namanya dilema etika, sesuatu hal yang apa sih dilema etika, padahal sesuatu yang memang itu sering kita terjadi menemukan itu gitu ya di kehidupan kita sehari-hari di sekolah atau di kelas. Hanya karena ini dimunculkannya dengan sesuatu yang namanya baru menemukan itu dilema etika, bujukan moral, bahasanya ya Bu ya. Jadi bingung gitu, apa emang dilema etika. Jadi ya itu ya, alhamdulillah terima kasih kalau misalkan saya jadi rekomendasi juga mengatakan wah saya nggak hebat ya. Tidak hebat, aduh itu mah terlalu aja orang-orangnya terlalu mengada-adakan, biasa saja. Alhamdulillah sebetulnya bisa ngobrol, inginnya ngobrol banyak ya Bu Alin ya gitu ke depannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan di acara sesi wawancara modul 3.1. Mudah-mudahan dapat dianalisis oleh saya juga ya Bu ya pengalaman ini gitu, mudah-mudahan dapat diterapkan juga bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat, yang baik bukan untuk di sekolah saja tapi untuk siswa, guru dan lingkungan mungkin ya Bu itu ya. Mungkin saya akhiri aja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
melahirkan profil pelajar